Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di sesi pre-match press con pertandingan pekan Sunda, pekan ke-8 antara Persija melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Kali ini sesi press con untuk Persija sudah ada perwakilan pelatih Coach Ricky Nelson dan pemain Van Basti Sosa dan juga interpreter Coach Luzardi. Langsung saja Coach dan pemain persiapan untuk tim menghadapi pertandingan besok. Ocha ada jurnalis. Jadi saya sedikit selamat sore rekan-rekan media. Gak ada suara. Selamat sore. Terima kasih. Kami senang sekali bisa kembali ke GBK. At least ini home kita, dan dari head coach sampaikan bahwa kita akan berjuang selama hampir setelah libur. Kita mempersiapkan untuk game menghadapi Bayangkara. Setelah kemarin kita tidak dapat poin di Semen Padang, kita kembali latihan prepare buat Bayangkara dan semua ready untuk kembali mengambil 3 poin di GBK. Dan semoga pertandingan besok spiritnya bagus, Jackmania banyak yang datang sehingga kita bisa dapat 3 poin kembali dan terus bersaing di atas. Terima kasih. Aqui foi a preparação da parte dos jogadores, decisão importante. Boa tarde. Selamat sore. A nossa preparação foi muito boa. Persiapan kita dengan baik kita lakukan. A gente espera fazer uma grande partida diante da nossa torcida. Harapan kita bisa main luar biasa di depan Jackmania. Mais uma vez, estar jogando em casa é muito importante. Jadi kita main di kandang itu penting buat kita lagi. E que a gente possa buscar o resultado e conquistar os 3 pontos. Kita bisa dapat itu hasil maksimal dan bisa dapat 3 poin. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe difícil. Kita tahu kita tidak mudah pertandingan ini. Mas vamos com toda a nossa preparação e com toda a nossa força buscar esse resultado. Tapi dengan persiapan kita dan kekuatan total kita akan hadapi pertandingan ini. Baik, dipersilakan kepada rekan-rekan media jika ada pertanyaan. Coach, Hari dari bola.com. Ya. Yang pertama, Coach Mauricio Sousa tidak bisa nampingi tim laga besok. Komunikasi yang dilakukan nanti seperti apa? Apakah ada HP ataupun nanti seperti apa? Apa semua diserahkan ke Coach Ricky atau gimana bisa datang kita? Apakah dari Coach Mario apakah stay di VIP atau gimana, di luar stadion atau gimana? Coach, yang pertama. Lalu kedua, Persija poinnya 29 di posisi ketiga. Hari ini tadi Borneo kalah dari Bali. Persaingan papan atas berat sekali. Persib akhirnya di puncak bahwa ada Borneo dan Persija. Kira-kira bagaimana strategi Persija supaya bisa mengejar klasmen yang sangat-sangat ketat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, masalah komunikasi dengan head coach sudah kita jalin selama latihan dari Selah Padang untuk Persija Bayangkara. Secara rutin ada meeting tim pelatih dengan head coach, semua kita siapin dengan tim pemain juga. Untuk teknis besok kurang tahu ya, artinya entah dia di atas dari mana ya saya belum tahu pasti. Jadi intinya komunikasi kita siapin dari latihan aja. Untuk besoknya kita belum tahu, artinya saya belum tahu pasti seperti apa bentuknya besok, karena sesuai regulasi kan nggak boleh ada komunikasi dari atas ke bawah, itu ada regulasinya yang melarang itu. Jadi kita mungkin melihat aja, dinamis saja besok seperti apa. Itu satu. Kedua tadi soal persaingan papan atas ya pasti, makanya kami berharap selalu bisa bermain di Jakarta. Itulah poinnya supaya kita bisa kejar. Sekali lagi dengan Borneo kalah di Maluku tadi, ini juga memberikan kesempatan buat kita bahwa kalau kita menang besok maka poinnya nggak jauh. Jadi itu yang harus kita lakukan, selalu ambil poin di home supaya nanti memasuki putaran kedua jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi semua masih punya kesempatan untuk bisa sampai atas, gitu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya. Halo semuanya, saya Eli dari Bola.com. Coach Ricky, kita tahu Bayangkara kayaknya berbeda dengan musim-musim sebelumnya dulu ketika mereka di Liga 1 ya. Musim ini mereka agak kesulitan. Bagaimana Mas melihat kekuatan Bayangkara di musim ini? Apakah ada potensi yang mungkin bisa
Oh ya, potensi pemain mereka ada beberapa yang bagus-bagus ya, dan bahkan ya kita juga mencermati beberapa pemain yang memang asal dari Persija seperti Frankie, seperti Ferrari, ada Virsa juga. Jadi walaupun secara peringkat memang dia di 10 apa 11 ya kurang sekarang posisinya, tetapi dia adalah tim yang berbahaya karena semua tim yang menghadapi Bayangkara itu kesulitan menghadapi Bayangkara, dan dia merupakan tim yang bobolnya paling sedikit di antara semua tim, walaupun posisi di bawah. Sehingga itu merupakan catatan kami bahwa ini bukan tim sembarang, ini bukan tim yang mudah dikalahkan. Belajar dari pengalaman kami kalah di Padang, kemarin kita sudah meeting juga, tidak boleh anggap remeh, semua tim di Indonesia ini semua sama, jadi semua harus kerja keras untuk dapat 3 poin. Jadi bagi saya, pemain-pemain mereka tetap berbahaya, seperti Spaso, ada pemain asing mereka, sehingga itu tetap menjadi perhatian. Di latihan sudah kita siapkan itu untuk besok. Begitu kira-kira. Ya. Saya Rizky dari bola.com. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kemarin di pertandingan terakhir lawan Semen Padang, tensi pertandingan kan agak sedikit tinggi, pemain mungkin juga jadi emosi gitu. Mengingat 2 pekan lagi akan bertemu Persib, mungkin ada pemain menjaga emosinya lah supaya tidak terjadi hukuman-hukuman yang mungkin itu akan merugikan Persija dalam pertandingan lawan Persib. Lalu yang kedua, dapat kabar bahwa Rio Matsumura sama Fabio Calorego dapat sanksi 4 pertandingan dari Persija. Ya. Apakah hal ini betul, dan kalau betul apakah Persija akan mengajukan banding? Oke, yang pertama tensi tinggi itu dalam setiap pertandingan saya pikir wajar lah ya, karena semua pemain dan kami tim ofisial juga, head coach juga pengen meraih 3 poin dimanapun kami berlaga. Itu membuat kompetisi atau pertandingan selalu dengan tempo tinggi, selalu dengan mungkin emosional ya. Dan semua tim menghadapi Persija itu kan tidak mau kalah juga gitu. Jadi memang itu yang terjadi. Ya pasti kami sudah juga memperingatkan pemain, dari head coach juga selalu sampaikan untuk kita semua bisa menjaga emosi, menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, hubungannya dengan Persib saya pikir nggak ada hubungannya, karena kita tidak hanya mempersiapkan diri hanya melawan Persib, enggak juga. Ini kan normal aja. Persib adalah pertandingan terakhir kita di putaran 1 ya. Jadi normal aja. Siapapun yang nanti ready lawan Persib ya semua pasti siap main gitu. Yang kedua, masalah sanksi Rio dan Fabio. Fabio tadi kami dapat konfirmasi Fabio bisa bermain karena hukuman dia baru berlaku nanti setelah, karena ini besok jam tunda. Jadi hukuman besok dia tidak berlaku. Sedangkan Rio Matsumura karena hukumannya langsung dari Komdis. Perbedaannya seperti itu. Setahu saya manajemen juga sudah melayangkan surat untuk Komdis atau Komisi Banding untuk mempertimbangkan hukuman-hukuman yang ada. Ya saya pikir itu biar manajemen yang akan bekerja untuk hal itu. Kami tim pelatih semua mempersiapkan diri untuk menghadapi semua pertandingan, termasuk Persib dan termasuk juga laga untuk putaran kedua. Demikian. 2 pertanyaan terakhir, silakan. Terakhir kan juga apa belum bisa mengawasi kita apa pasti di lagi ini terkait wasit dan harapannya apa ada keputusan selama kali ini. Falando que nós fomos prejudicados pelo juiz no jogo passado, o que tu acha desse jogo agora? Se os caras vão apitar direito ou não? Falar da arbitragem, eu não vou tocar nesse assunto. Bicara tentang wasit, saya tidak mau dar komen. Mas a única coisa que a gente espera, todos os jogadores, é que o árbitro que vir faça uma boa arbitragem para ambos os lados. Cuma harapan kita siapa yang jadi wasit dengan baik. E que a gente possa fazer um grande jogo, como eu falei aqui no início. Dong kita bisa bikin itu pertandingan luar biasa besok malam. Porque o nosso foco total é a vitória e os 3 pontos. Karena fokus kita total itu untuk kemenangan besok dan dapat 3 poin. Questão de arbitragem eu deixo para nossa diretoria e outras pessoas resolverem. Tentang wasit itu saya serahkan kepada pengurus, dan itu juga bisa nilai sendiri yang lain. Dipersilakan pertanyaan terakhir. Saya Irman dari Timur Network. Saya untuk Fantasti kan menjadi pertama kali ya
primeira vez que você joga na Indonésia, né? E aí você tem que jogar bem no dia do Natal, né? Nas datas do Natal. Isso aí que tu, qual é o comentário que você faz sobre isso? Não tem problema nenhum? Acho que nessa data, uma data especial, né? Saya pikir itu tanggal itu sangat spesial buat kita. Mas a gente, quando se torna jogador de futebol, a gente não escolhe o dia de atuar. Jadi kalau kita sudah jadi pemain bola profesional, kita tidak bisa pilih hari yang kita harus main. A gente temos que seguir uma regra, seguimos as nossas, o nosso dia a dia normal, e a data como o Natal se torna uma data que é especial para todos, mas quando a gente se torna jogador, como eu falei, vira rotina e vira nosso dia a dia. Ya, jadi kalau kita sudah jadi pemain profesional, kita sudah harus ikutin itu peraturan dari klub dan jadwal dari pertandingan dari liga, dan kita tidak bisa bicara apa-apa, dan kita harus ikutin. Ya itu. E a gente busca aproveitar no momento que a gente tem com nossa família de folga, que a gente possa aproveitar essas datas também. Jadi kalau kita punya itu hari itu untuk bisa istirahat, libur, kita ada bersama keluarga, dan kalau hari itu mungkin hari Natal kita bisa rayakan bersama keluarga juga. Então, quanto a isso, eu não vejo nenhum problema. Donc saya tidak lihat masalah di situ. Baik, kita cukupkan sesi Prima Express kali ini. Terima kasih kepada Coach Riki, Federasi dari Persib Jambi. Terima kasih juga kepada rekan media yang sudah hadir di sesi respon kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.